Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita kembali di Ustaz Menjawab dengan tema santri ideal antara peluang dan tantangan. Nah, tadi kita menyebutkan ada 4 kriteria dari santri ideal versi saya, ya. Tapi kemudian Abati memberikan masukan-masukan juga untuk khususnya untuk yang keempat, ya, berpikir bebas. Ada catatan-catatannya. Baik, dilanjutkan kembali Abati. Ya. Tentang berpikir bebas itu. Ya. Karena kan kalau kita sekarang kan kalau istilah bebas ini kan identik dengan liberal. Betul, betul. Identik dengan seolah-olah kita tidak punya satu patron. Jadi makna bebas kalaupun memang dimasukkan kata-kata bebas itu bukan bebas dalam artian bebas tidak terkontrol. Oke. Tapi makna bebas artinya kita ini ya karena Allah memberikan akal, dan kita dengan akal itu kita akan menemukan kebenaran-kebenaran. Betul. Tentunya bagi orang-orang yang sudah mampu untuk itu ya silakan, kenapa tidak. Tapi insya Allah kalau dia sudah mengkaji kitab ulama-ulama, sudah mumpuni di dalam bidang tertentu, dalam bidang tauhid insya Allah walaupun dia membaca kitab filosof sekalipun nggak akan pengaruh. Contoh Imam Al-Ghazali beliau seorang ahli, beliau duluan jadi filosof baru jadi seorang mutasawif, seorang ahli tasawuf. Ya. Tapi saya lihat ketika beliau sudah mumpuni ilmunya, justru beliau membantah beberapa teori filosof yang menurut beliau bertentangan dengan akidah Islamiyah. Betul. Ya, seperti umpamanya tentang qadimnya alam. Imam Ghazali membantahnya. Bahkan beliau dengan jelas mengatakan kafir orang yang mengatakan qadim alam. Yang qadim hanya Allah. Kalau alam ini qadim, siapa yang menciptakannya? Berarti nggak ada yang menciptakan. Karena setiap yang qadim tidak berhajat kepada yang menciptakan. Karena qadim itu tidak ada awal. Betul. Sesuatu nggak ada berawal nggak perlu Tuhan berarti. Berarti alam ini nggak perlu Tuhan. Sama lah dia dengan Tuhan. Nah itu. Nah, itu jadi diskusi seperti itu. Dan diskusi-diskusi semacam itu dilihat kemampuan Imam Al-Ghazali justru ketika beliau mengkaji berbagai ilmu tadi dengan bebas dalam tanda kutip ya. Justru menjadi senjata yang kuat bagi beliau, menambah keilmuan beliau untuk berwawasan tinggi dan untuk membantah hujah-hujah yang tidak sesuai dengan dengan kebenaran yang beliau yakini. Baik Abati, ada sedikit hal yang memang perlu disampaikan juga dalam kesempatan ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali. Kalau kita Sunni kurang familiar dengan bahasa Imam Ali ya. Kita lebih populer dengan bahasa Sayyidina Ali ya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pernah menyampaikan nasihat beliau kepada murid beliau Kumail bin Ziyad ya. Jadi beliau katakan manusia itu ada 3. An-nasu salasatun. Yang pertama alim rabbani, yang kedua muta'alim ada sabili najah, yang ketiga hamajun ra'aun atba'u kulli na'iqin la yamiluna ma'a kulli rih lam yastadhi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila rukni wathiq. Nah, beliau katakan bahwa manusia itu ada 3. Yang pertama ulama yang rabbani, yang kedua penuntut ilmu yang di atas jalan yang selamat, muta'alim ala sabili najah. Dan yang ketiga hamajun ra'a, itu masyarakat awam ya. Atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap ajakan, setiap seruan. Yamiluna ma'a kulli rih, orang awam itu cenderung bersamaan dengan setiap angin kemanapun angin bertiup, kesanalah orang awam menuju, kan gitu. Lam yastadhi'u binuril ilmi, mereka itu tidak mau menyinari diri mereka itu dengan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila rukni wathiq, dan tidak mau kembali ke sumber yang kuat. Nah, Abati melihat fenomena masyarakat awam di Aceh itu sudah semakin dengan kehadiran santri-santri kita di masyarakat tampil. Apakah keawaman masyarakat itu sudah mulai mengurang atau bagaimana? Yang pertama memang ungkapan itu sangat terkenal. Kalau dalam kitab itu sudah diringkas namanya an-nasu sinfani alimun wa muta'allimun siwahuma hamajan. Betul. Sebagian kitab menyebut begitu. Baik. Yang disebut manusia hanya 2 saja, alim wa muta'allim. Orang belajar dan orang menuntut. Selain keduanya hamajun hamaji tadi. Ikut arus saja. Kenapa? Dia bukan alim, dia bukan muta'allim. Tidak ada patron hidupnya. Betul. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi. Keawaman masyarakat kita di Aceh ini khususnya di Nusantara ini. Ya, saya melihat bahwa jika alumni Daya pesantren ini
selesai dari sana mereka mempraktekkan apa yang mereka pelajari di daya. Bet semua bet, bahasa bet Buat semua. semua buat satu. Dan akhlak juga tadi. Hmm. Contoh saya sampaikan kalau di daya itu kita diwajibkan sholat berjamaah. Diwajibkan sholat jamaah. 5 waktu itu nggak boleh sholat jamaah. Kalau nggak sholat jamaah dicukur rambut. Masya Allah. Ya, ya. Ketat. Nah, waktu dia terjun ke masyarakat harus begitu juga. Jangan nanti kita di daya sholat jamaah wajibkan. Ketika terjun masyarakat, itu untuk sholat jamaah masih di kedai kopi. Iya, iya, iya. Kan alumni daya. Nah, itu nggak cocok seperti kita sampaikan bahwa pelajaran apa ini disampaikan oleh guru kita di sana. Juga masalah bus mobil itu memang sudah kita katakan memang masyarakat kita alumni orang-orang berilmu yang sudah lama nyantri ini santri sudah jadi alumni dijadikan sebagai katakanlah panutan di masyarakat dengan meminta waktunya, umpamanya apakah pengajian bulanan Oh ya, ya, ya. atau pengajian Jumatan Ya, 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 betul. atau pengajian harian, terserah bagaimana. Ya, 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 ya. Dan insya Allah saya lihat di beberapa tempat sudah banyak pencerahan. Pokoknya saya contohkan di tempat saya. Di Langsa. Di Langsa, di tempat saya di Kampung Sungai Pau gitu Sungai Pau. Itu kami buat pengajian setiap subuh. Setiap sholat subuh, setelah sholat subuh langsung pengajian. Jadi 6 hari kecuali hari Jumat. 6 hari itu ada pengajian sholat subuh yang mengajarnya itu ganti-ganti tumpunya. Sudah kita tentukan Senin ilmu tauhid tumpunya ini. Selasa ilmu tasawuf tumpunya ini. Oke. Ada juga tajwid, hari Ahad tajwid tumpunya ini. Jadi alhamdulillah sudah berlangsung 2 tahun lebih di sana. Ya sedikit-sedikit saya lihat ya semakin memberi pencerahan. Betul, betul. Iya, iya, iya. Dan saya pikir kalau ini diterapkan di semua masjid di seluruh Aceh, insya Allah akan berubah. Betul. Akan berubah mindset masyarakat kita dan juga tadi keilmuan masyarakat kita akan bertambah, dan orang kalau semakin berilmu akan semakin baik. Karena gini juga Abati, kan saya melihat ada juga fenomena di masyarakat kita dalam salah memahami bagaimana yang lebih utama antara Nabi Khidir dan Nabi Musa lah contohnya. Nah, itu berimbas kepada ia menganggap syariat ini tidak terlalu penting karena salah memahami itu. Padahal dalam kitab-kitab ulama disebutkan lebih utama Musa pasti dengan sekian banyak sebut-sebutan dalam Al-Quran. Beliau juga sebagai termasuk ke dalam Nabi Ulul Azmi. Nah, memang di Al-Kahfi saja disebutkan beberapa ayat bahwa beliau pernah belajar kepada Nabi Khidir. Tapi sisanya di ayat-ayat yang banyak itu Nabi Musa lebih utama. Nah, tapi pemahaman masyarakat kita menganggap Khidir lebih utama karena persoalan belajar tadi. Itu bagaimana Abati menanggapi hal itu? Benar. Jadi memang itulah persepsi yang keliru ya. Nabi Khidir itu pun beliau bukan rasul, bukan hanya nabi. Betul. Sedangkan Nabi Musa rasul. Ya, ya. Rasul afdal minan nabi. Ya, 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 ya. Kenapa? Beliau menerima wahyu dan diperintahkan untuk yu'maru bi tablighi. Ya. Menyampaikan kepada umat. Ya, ya, ya. Nabi untuk dirinya saja. Betul, betul. Nah, ketika ada cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ada beberapa masalah yang Nabi Musa tidak mengerti. Betul. Hanya Nabi Khidir yang mengerti. Sampai kata beliau bahwa ilmu ini adalah dari Allah, dan Allah yang mengajarkan saya begini, dan Allah memerintahkan saya begini. Betul. Nah, itu untuk lebih kepada mengajarkan kepada kita bahwa maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sehingga walaupun seorang Nabi Ulul Azmi sekalipun ada ilmu yang beliau tidak tahu. Masya Allah. Makanya ada khilaf pendapat ketika ada pendapat umumnya pada masalah ilmu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab salah saya itu Ghayatul Usul, Ghayatul Usul, oke. Usul disebutkan bahwa khilaf ulama apakah apakah sudah mengajarkan semua ilmu kepada Nabi Muhammad ataupun tidak. Sebagian ulama mengatakan sudah, semua ilmu sudah diajarkan kepada Rasulullah. Sebelum wafat beliau sudah tahu segala-galanya. Baik. Ada ulama yang ini pendapat yang kuat, tidak. Tidak semua diajarkan kepada Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena ilmu Allah sangat luas. Ya, ya. Tidak akan menyaingi ilmu Allah oleh siapapun. Baik. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah, dan ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwa tidak boleh beriktikad bahwa ilmu Allah diketahui oleh Nabi Muhammad seluruhnya. Oleh karena sebahagian besarnya insyaallah mudah-mudahan. Seperti Nabi, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Adam saja sudah wa'allama Adamal asma'a kullaha.
Oke. Tapi kullal hadis itu bukan kullal ilmillah, Iya, iya, tapi iya. kullal asma. Gelar asma. Ya, jadi bukan semua ilmu Allah. Ya, jadi di sini saya rasa jangan kita mempertentangkan antara tasawuf dengan syariat tadi. Karena ini sejalan. Nanti kalau orang bilang ada istilahnya salib buta. Salib buta. Oke. Nah, jadi dia tidak lagi mementingkan syariat. Yang penting hakikat saja. Padahal hakikat ini tidak akan dapat diperoleh jika tanpa menjalani syariat lebih dahulu. Ibaratnya kita mau menyelam ke dasar laut, ingin mengambil mutiara, mutiara itu syariat hakikatnya. Tapi perjalanan ke sana dengan kapal ini adalah syariatnya. Bagaimana kita bisa sampai ke dasar laut mengambil mutiara? Yang itulah hakikat daripada perjalanan itu. Sedangkan kita tidak menempuh prasyarat dari ke sana. Baik. Jadi dan ilmu hakikat itu tidak bisa kita pelajari. Ilmu hakikat itu hanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pelajari. Yang kita bisa pelajari hanya dua, ilmu syariat dengan ilmu tarekat. Ilmu hakikat nggak bisa dipelajari. Itu hanyalah itu hadiah Allah, bonus Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin di sana disebutkan oleh Imam Ghazali, nggak salah saya, ada seorang yang diberikan ilmu hakikat oleh Allah hanya dalam waktu yang sangat singkat. Hanya ada dalam satu malam zikirnya dia mendapatkan ilmu hakikat itu. Dan itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Malah ada dalam 1 detik. Dalam 1 detik dia mendapatkan hakikat. Hakikat yang sebenarnya dari apa namanya? Dari ilmu Allah. Nah, dia contohkan di sana yaitu seperti cerita seorang majusi. Seorang majusi yang pada waktu itu Abdullah bin Mubarak, beliau bermimpi ketika beliau naik haji di Ka'bah, Rasulullah mengirim salam kepada majusi tersebut. Nah, jadi ketika pulang dia ke kampungnya, Abdullah Mubarak penasaran, siapa nih majusi yang beragama kafir dikirimkan salam oleh Rasulullah. Nah, kemudian ketika jumpa dengan majusi itu, beliau bertanya, apa amalan kamu wahai majusi yang sesuai dengan amalan agama kami? Nah, coba ceritakan. Ceritakan oleh majusi yang pertama, dia katakan dia punya seorang anak tiri yang cantik. Disayang anak tiri itu, saya kawini mamanya, saya kawini juga anaknya. Oh, dia bilang itu bukan amalan baik katanya. Nah, itu nggak sesuai dengan Islam. Yang lain apa? Dia bilang bahwa dia pernah membantu orang susah, orang mengutang sama dia. Namun dia minta bunga. Dia bilang, oh itu nggak baik katanya, itu riba. Baik. Coba yang lain katanya. Tapi lah dia cerita, pada satu malam dia lihat seorang ibu-ibu tua membawa pelita dalam hujan bolak-balik di depan rumahnya. Kemudian penasaran diikuti oleh si majusi ini. Rupanya ibu tua ini lagi mencari makanan, anaknya kelaparan. Diintipnya oleh si majusi itu di rumah itu, lihat ibu ini sedang merebus batu, merebus sesuatu, dia nggak tahu, nggak masa-masa. Anaknya nanti bangun nangis, kemudian dia bilang diam. Nah, sebentar lagi. Lama dia berdiri, dia penasaran kok nggak masak-masak makanan ini. Ketoklah pintu ibu ini, apa yang ada masak? Kok nggak masak-masak? Anakmu kelaparan dari tadi. Saya jawab ibu ini, yang saya masak batu. Masya Allah. Karena saya nggak punya apa-apa, ini anak yatim semuanya. Oh jangan. Saya akan mengambil makanan untuk Anda. Bawa dia pulang ke rumah, dia ambil apa kalau istilah kita beras lah gitu. Dan makanan-makanannya dibawa dengan bahunya sendiri, persis seperti Umar bin Khattab. Ya, memikul makanan untuk dibawa ke tempat rumah orang miskin. Nah, disitulah Abdullah bin Mubarak mengatakan, inilah satu amalan yang luar biasa fadilahnya dan tinggi sekali nilainya di sisi Allah dalam agama kami, katanya. Oh ya, kata ya. Disitulah datang ma'rifah dalam hatinya. Langsung dia mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung dia wafat waktu itu juga. Allah. Ahlu jannah. Iya. Itu dia dapatkan ma'rifah hakikat hanya dalam 1 detik. Itu contohkan cerita itu. Kan luar biasa. Selama ini dia sudah makan riba, kawin sama anak tiri, mabuk-mabuk, jadi majusi. Tapi hanya dalam sedetik dia mendapat ma'rifah. Atau seperti kisah Ashabul Ukhdud juga. Kan masyarakat di saat itu karena melihat tokohnya itu sudah disalib itu, sudah meninggal karena ditembak, akhirnya mereka masuk Islam dalam waktu itu juga. Ini kan luar biasa. Ini secara secara bersama-sama masih. Okay. Cerita berbeda. Jadi kita katakan bahwa kembali kepada teori hakikat itu tidak bisa kita cari. Bahkan dikatakan oleh banyak ulama tasawuf, orang yang meminta ilmu hakikat, bermohon ilmu hakikat, dia nggak akan dapat hakikat. Ya Allah, berikanlah aku ilmu hakikat, dia nggak akan dapat itu.
Ya, 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 ya. Meminta pun nggak boleh. Ya, ya, Nggak boleh ya. minta ilmu hakikat itu. Kita beramal saja, beramal saja sesuai dengan syariat. Beramal saja, beramal. Hakikat Allah memberikan kepada lima yasha wa yakhtar. Siapa yang Allah kehendaki dan Allah beri. Pilih gitu ya. Dan nggak boleh kita berdoa pun nggak boleh untuk ilmu hakikat itu. Kalau yang lain boleh minta doa. Kenapa? Itu derajat yang sangat tinggi, derajat wali Allah. Baik. Maqam wali Allah. Ini sedikit berkaitan dengan guru. Kalau tadi kita bicara santri ya. Ya. Karena kaitan ilmu pendidikan bukan hanya kesuksesan seorang santri, tidak hanya pilihan santri itu sendiri, tapi tetap saja guru sangat dominan. Tadi juga Abati sebutkan kisahnya. Jadi saya teringat dengan juga penjelasan Syekh Azhar Nuji dalam kitab ini. Beliau katakan bahwa al-ilmu yu'khadhu min afwahir rijal. Ya, ilmu itu diambil dari mulut-mulutnya rijal, kan gitu. Tapi beliau sebutkan alasannya berarti. Ya. Li'annahum yahfadhuna ahsana ma yasma'un wa yaquluna ahsana ma yahfadhun. Kenapa ilmu itu diambil dari mulut orang yang ahlinya? Karena mereka itu menghafal sebaik-baik yang mereka dengar, dan mereka menyampaikan sebaik-baik yang mereka hafal. Namun memang, baik sebelum itu kita ikuti dulu berarti pesan-pesan berikut ini.